idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal Bani Adam, manusia, maka tidak akan ada lagi illa min salasin, kecuali 3 perkara. Mana yang pertama? Mana anakku semua? Santriwan dan santriwati. Mana? Kalau orang sudah meninggal dunia, orang-orang tua kita sudah meninggal dunia, guru-guru kita sudah meninggal dunia, apa saja yang masih? Yang pertama adalah sadaqatun jariyatin. Sedekah jariyah yang pertama. Mungkin bapak-bapak kita, bapak-bapaknya santri, ibu-ibunya santri yang beramal, yang bersedekah di sini, yang mengeluarkan untuk bayar keperluan sekolahnya, itu semua dianggap sebagai sedekatun jariyah. Makanya jangan dihitung apakah mahal atau murah, tapi kadang-kadang yang dicari murahnya Allah. Padahal semakin mahal, semakin banyak dikeluarkan, bahwa semakin banyak pun ladang amal sedekah kita, dan itulah nanti yang kita akan tunggu sebagai amal jariah yang akan bagi pembenteng dan pembela kita nanti di alam barzah, sesuai Pak Ketua tadi sampaikan. Kenapa? Karena mau tidak mau mesti wajib mutlak yang namanya mati. Kematian itu wajib mutlak. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Subhanallah. Kematian itu mesti akan datang, akan tiba. Dan apabila kita mendapatkan kebahagiaan nanti, tiada lain untuk menggapai kebahagiaan nanti ketika kita sudah berada di alam barzah, itu adalah dengan amal kebaikan. Maka dengan amal sedikit kebaikan itulah yang akan menutupi lubang-lubang daripada pintu-pintu daripada neraka. Amalan-amalan kita itulah yang akan menutupi. Insya Allah nanti amalannya santri-santri, semua amalan-amalan yang baik itu akan berdiri, nanti akan menjadi teman. Rajin berpuasa, rajin bersedekah sama temannya, rajin mengaji, rajin berselawat, rajin berzikir dan lain sebagainya. Itulah nanti His will be your friend in of faith. Akan menjadi teman, akan menjadi pendamping kamu nanti di alam barzah. Oleh karena itu, ini butuh kesabaran. Makanya ulama sampaikan as-sabru di ta'ati. Makanya butuh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Namanya ketaatan itu kalau tidak sabar memang menjenuhkan. Coba ya. Kalau orang puasa, ketika kamu sedang berpuasa, kalau pas pagi bersemangat, pas kamu lirik teman makan minum cendol, Allahu Akbar, di situ butuh kesabaran. Ya Allah, kapan ini mau maghrib ya Allah? Cendol itu pun ya Allah, enaknya dilihat. Itu. Lagi datang bawa pentol, Allahu Akbar. Lembah lagi mie pangsit, semakin tinggi godaannya, ujiannya itu. Ya Allah, kapan mau maghrib ini ya Allah? Dia lihat jam baru 8:30 ya Allah. Allahu Akbar. Makanya itu yang namanya kesabaran. As-sabr li ta'atillah. Kita butuh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh beruntunglah anakku semua, santriwan santriwati yang bersabar dengan berbagai macam ujian. Banyak ujiannya.
Dan itu sudah janji Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita mengucapkan dengan kalimat beriman kepada Allah kalau sebelum Allah Subhanahu wa taala uji kita. Di sekolah saja, coba per semester ada namanya the first examination, the last examination, banyak namanya ujian-ujian. Ya, kamu naik kelas diuji dulu. You must be examined first. Kamu harus diuji dulu. Tidak boleh naik kelas kalau sebelum diuji, belum dites. Bahkan ada yang diskor. Nah itu yang diskor itu kan tidak dapat ujian dia. Tapi ketika dia sabar, oh nanti ujian menyusul ujian, namanya ujian susulan. Nah itu subhanallah. Nah itu pun dalam santri kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersabar, ada juga yang setengah sabar, ada malah tidak bersabar. Jurusnya apa kalau tidak bersabar? Ya, udah mulai kabur. Lipat kompornya, lipat rosbannya. Subhanallah. Nah, bagi santri-santri yang sabar dengan ujian-ujian tersebut, maka insya Allah wa basyiris sabirin idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berilah kabar gembira kepada para santri-santriwan yang bersabar. Apa balasan Allah? Jannah, surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan si tidur jannah di belakang. Kecil itu. Ya, kalau si tidur jannah di belakang enggak kecil. Maka ada kemuliaan Allah. Surganya Allah Subhanahu wa taala telah menanti. Siapakah yang ditunggu oleh Allah? Nah ini, oleh surga Allah Subhanahu wa taala, mereka hamba-hamba Allah yang bersabar. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Yang pertama adalah satu, inti daripada yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah diantaranya kita selaku murid, selaku santri, selaku siswa-siswi, apabila kita Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat-nikmat, maka kita harus bersyukur dan bersabar. Dan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita pada malam hari ini, kita akan memanjatkan doa, berzikir, berselawat, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, sehingga orang-orang terdahulu yang pernah berjasa terhadap pondok, yang pernah berjasa terhadap agama, yang pernah berjasa terhadap negara kita yang tercinta ini, apabila sudah meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, diberikan kebahagiaan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabab musabab kita senantiasa kirimkan Fatihah, kirimkan zikir, salawat, bacaan ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim. Maka itulah yang paling mulia. Sebagai penutup pada malam hari ini, Rasulullah SAW telah jelaskan dalam hadisnya, man a'ani mayyitan bi zikrin au bi qiraatin wajabat lahul jannah. Tidaklah kita selaku siswa, siswi, anak, sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan umur, dan umur tersebut kita manfaatkan untuk kita kirimkan Fatihah, tahlil, zikir, biqiraatin, bacaan-bacaan Allah, bacaan-bacaan ayat-ayat Allah, bacaan surat Al-Ikhlas, bacaan Yasin, bacaan Al-Quran.
atau bizikrin, atau kalimat la ilaha illallah kita niatkan, wajabat lahul jannah, maka wajib insyaallah yang kita niatkan itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf atas segala kehilapan. Apabila mungkin kata-kata saya ada yang kurang berkenan, yang tidak sesuai di hati santriwan dan santriwati maupun para jamaah yang lain, ataupun para pendengar yang mendengarkan, atau para penonton yang menonton, karena kita manusia, saya pribadi tidak akan pernah luput daripada lupa dan salah. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. The human being the place of guilty and forget. Manusia tidak akan pernah bisa luput daripada lupa dan salah. Dan akhirnya akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.